Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Suharyanti, kelas 1C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi hadis yang diberikan oleh Ibu Hajah Debidik Nabilatul Fauziah, LCMA, yang semoga Allah rahmati, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, hadis ialah segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini hadis mempunyai 3 fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan takrir, kedua ada bayan tafsir, yang ketiga ada bayan tasyrih. Yang pertama, apa sih bayan takrir? Bayan takrir adalah hadis yang memperkuat Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran terdapat surat yang memerintahkan salat dan zakat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dan ada juga ayat yang memerintahkan tentang puasa pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183, dan ayat yang memerintahkan tentang haji terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 97. Dan hal-hal tersebut diperkuat lagi oleh hadis riwayat Bukhari yang berbunyi dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu terdiri dari 5 perkara: kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Kedua, ada bayan tafsir. Dari namanya saja sudah tafsir, artinya berarti hadis yang menafsirkan Al-Quran. Bayan tafsir ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada tafsir al-mujmal. Tafsir al-mujmal ialah hadis yang memperinci ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Contohnya sholat tadi. Sholat itu di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana caranya, bagaimana ketentuannya, tetapi hadis hadir untuk memperjelas atau memperinci ayat Al-Quran tersebut dari sabda Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", artinya sholatlah engkau sebagaimana melihat aku sholat. Jadi gerakan sholat kita, bacaan sholat kita, ketentuan sholat kita itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua ada tafsir al-am. Tafsir al-am ialah hadis yang mengkhususkan ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya, di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 11, di situ mengandung arti bahwa anak itu mendapatkan warisan. Anak kandung itu mendapatkan warisan. Apakah semua anak kandung? Apakah tidak ada ketentuannya? Ternyata hadis muncul untuk memberikan pengecualian atau pengkhususan dalam ayat tersebut. Jadi, anak kandung mendapatkan warisan kecuali 2. Pertama, anak para nabi, karena nabi itu meninggalkan sedekah, bukan meninggalkan warisan. Nah, yang kedua itu anak yang membunuh orang tuanya. Anak yang membunuh orang tuanya itu tidak dapat harta sepeser pun dari orang tuanya. Yang ketiga, ada tafsir al-mutlaq. Tafsir al-mutlaq ialah hadis yang membatasi ayat-ayat yang tidak mempunyai batas. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 83 yang mengandung arti bahwa pencuri itu dipotong tangannya. Nah, apakah semua pencuri tanpa dilihat bentuk curiannya itu apa, jumlah curiannya itu berapa? Ternyata pencuri yang dipotong tangannya ialah yang mencuri 1/4 dinar atau lebih. Yang mencuri tidak lebih dari 1/4 dinar itu tidak dipotong tangannya. Nah, jadi seperti itu. 3, ada bayan tasyrih. Bayan tasyrih ialah bayan yang menciptakan hukum syara yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya itu seperti
laki-laki tidak boleh memakai emas dan tidak boleh memakai kain sutra. Hukum itu tidak terdapat di dalam Al-Quran, tetapi hukum itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.